Oke, min agrod asy'ariyah fi syi'r al-jahili. Jadi ada tujuan atau maksud penyampaian lantunan dalam syair jahili itu ada juga tentang wasaf, cuma mendeskripsi atau melantunkan sifat-sifat deskriptif dari suatu barang gitu ya. Barang atau binatang atau biasa gitu juga. Yadu al-wasf min agrad asy'ariyah allati bara'a fiha asyair al-jahili. Bahwa bihaqqi fanan mubdi' istata'a ayyusallita adasatahu al-faniyah ala kulli ma yaduru haulahu. Jadi karena syair itu dia mewakili kehidupan cerminan yang ada di zamannya dia. Nah, jadi penyair itu dia seperti punya kacamata, lensa, atau dia punya mata yang bisa mendeskripsikan hal yang sekitarnya itu dengan detail dan dengan indah kalau kita baca. Wa qatama yaza syi'ruhum bidiqqah fil wasf. Detail banget biasanya mensifatinya. Jadi kalau kita baca tuh kita bisa seakan lihat depan mata gitu. Wal baro'a fit tashbih. Pas banget mentasbihkan A dengan B gitu misalnya. Wal istiqsa falyatruk asyairul mausuf illa waqad ata ala kulli saghiratin wa kabiratin fih. Wa alamma bijami'i juz'iyatihi wa kana syi'ruhum bihaqqin mir'atun sofiyatun in akasat alaihi al-haya al-jahiliyah. Karena memang syair zaman jahili itu jadi cerminan kehidupan yang ada di zaman itu ya. Fawasofu an-naqah. Mereka mendeskripsikan, jadi deskripsinya itu dibikin rangkaian syair, jadi bagus gitu waktu waktu bahas tentang hal yang lagi dideskripsikan itu. Contohnya unta betina di sini ya. Rasamulaha lauhat faniyah ra'iah istaufat kulla a'dha'iha najid dalika inda al-qamah al-fahal wa tarfa bin abad gitu. Jadi yang deskripsiin unta ya kebanyakan di sini para penyair. Faqallama yakhlu syi'ru syair min wasfin naqah li'annaha safinah allati tu'inuhum ala qat'il. Jadi karena dalam kehidupan mereka zaman jahili itu yang namanya naqah unta itu jadi transportasi utamanya mereka gitu. Jadi otomatis yang paling mereka butuhkan dan yang paling deket di kehidupan mereka. Apalagi mereka kan badui kan Nasian. Jadi berpindah dari sana ke sini, otomatis unta itu yang jadi hal yang paling berharga, yang paling utama, yang paling primer dari kehidupan mereka. Wa min dzalika qaulu al-qamah al-fahal fi qasidati allati amdahu biha Haris al-Ghasani yatlubu fi akhihi Sya'as bin Abid wa kana waqa'a asiron fanaqatu al-qamah kama ra'aina tawilah. Nah, jadi dia digambarkan itu untanya al-qamah itu panjang, daba syahmuha wa lahmuha min tuli sayriha fil hajirah wa hiya sari'ah nasyitah kal baqarah al-hadrah minas sa'id. Jadi dia itu gerakannya cepat, dia itu gesit, terus dagingnya tebal gitu. Fatarkis ala sur'atin naqah inda al-qamah li'annahu yuridu ayyasila ilal mamduh sari'an liyafika akhahu wa qaumahu. Itu jadi nakohnya itu jadi mengantarkan al-qamah untuk melantunkan syair madih, untuk membebaskan saudaranya yang lagi jadi tawanan perang. Wa idzalika lam yatul fi wasfin naqah. Tapi di sini karena tujuannya untuk cuma menggambarkan untanya tuh jadi unta yang jalannya cepat untuk mengantarkan dia melanturkan syair madah untuk membebaskan saudaranya ketika ditawan gitu. Jadi akhirnya di sini wasfun naqahnya lam yatul, enggak panjang-panjang, dikit aja. Wa ina maro kaza ala talabatihi wa goyatihi min naqatihi. Wa hiya wusuluhu ilal malik al-mamduh. Ya, jadi dia mendeskripsikan untanya yang nganterin dia gitu aja. Summa na'ti ila naqati torfah. Terus waktu kita lihat gimana deskripsinya torfah atas untanya, fanarahu yutilu fi awsafihi hatta qila inna hadza akmal wasfin lin naqah. Dia panjang banget deskripsi naqahnya. Kita lihat dia ngomong apa. Wa qad najid tarfah qad istaradda fi wasfi naqatihi faja'at fi tis'atin wa isyrina baitan istaqsa fiha awsafahu. Jadi ada tis'a wa isyrin, 29 bait isinya ngomongin naqah aja. Wa mimma la syakka fihi an hadhihi naqah tahtalifu an naqati al-qamah al-fahal wa huma yahtalifani an naqati ka'ab. Jadi setiap naqah itu punya karakteristik yang beda-beda. Naqahnya al-qamah gimana, naqahnya Ka'ab bin Zuhair gimana gitu. Beda-beda nakohnya. Kita bisa dapati perbedaan antara nakoh dengan nakoh yang lain itu dari deskripsi syairnya. Wa hakadha yastariddu Ka'ab bin Zuhair fi wasfi naqatihi fi abyatin tuqaribu abyat tarfah
wa bihaisu yasifu a'dha'ahu udwan. Jadi dia menggambarkan deskriptifnya nakohnya itu, untanya itu per bagian, kepalanya gimana, kakinya gimana gitu-gitu ya. Al-fat allati syakkalat lawhatan naqah inda syu'ara yaglibu 'alaiha al-khusyunah wa su'ubah fayatahtaju ila kutubil ma'ajim li fahmi ma'aniha kama yulahidu 'alaiha at-taqarrub wa tashabbuh falaymayzu baina lawha wa ukhra illa an-naqa' al-arib wal mudakkik al-hasif alladhi sana'a bainahu wa baina syi'ar jahili 'alaqat qawiyyah mutajaddirah fajami'u syu'ara muttafiquna fil hammi fahum ashabu humum walakinna an-naw' alladhi tunsihim humumahum. Nah, jadi gambarannya itu para penyair itu lagi sedih. Nah, yang menghapus kesedihannya itu nakohnya. Jadi bisa aja isi syairnya kayak gitu. Fana al-qomah namanya jisroh, wana torfa namanya auja, wana tuka'ab namanya adhafiroh, fannauk muhtalifah katila fi humumi asabihi. Jadi bisa nyambung ke situ ya, bisa nyambung ke binatang yang menghibur gitu. Misalkan zaman sekarang juga hiburannya itu dari kucing gitu-gitu kan. Kalau zaman dulu dari onta. Selain wasfun naqah ada apa lagi? Kama wasafu al-himar al-wahshi ya. Mereka punya keledai ya, liar wahwa yasuku anatahu ilal ma yang tetap bantu mereka ya ngambil air dan lain sebagainya, ngangkut-ngangkut barang. Wa minashtaharu biwasfil himar al-wahsyiyah. Humur al-wahsyiyah itu ada siapa aja penyair yang punya syair yang menggambarkan wasful himar wahsyi. Ada Aus bin Hajar, ada Labid bin Rabi'ah, ada Ubaid bin Abros, ada Abu Du'eb al-Hudali. Kama wasafu al-aslihah. Selain mendeskripsikan binatang dalam syair mereka, mereka juga mendeskripsikan aslihah, gimana kerennya pedang mereka itu juga disebutin. Wahuna najid asyimah bari'an fi wasfi qausihi wa nah terus juga mensifati alat-alat perang yang lain seperti halnya anak panah, busur gitu. Fahuwa yubayyinu lana kaifa ikhtara syajarataha wa hina ma wajadaha fariha biha wastagna an asabihi wan hamaka fi sina'atihi. Hada yadul al-khibra at-tawila bi musabati adawatil harb. Jadi penyair itu kan nggak bisa mensifati gimana alat perangnya itu kecuali dia udah make atau makainya berkali-kali malahan. Jadi dia pasti udah punya hibroh. Kama wasafa al-jahilun al-khumur. Terus juga mereka juga mendeskripsikan ini apa Homer ya di situ. Jadi Homer itu macam-macam ya jenisnya gitu. Waqad syaribtul khamra fi hanutiha sohba sofiyatan katok fulfuli. Rasanya kayak gimana, bentuknya gimana, warnanya gimana, rasanya gimana, warnanya dan lain sebagainya. Tamam? Oke, khosais fanniyah li syair al-jahili. Nah, khosais amahnya gimana? Asidku, al-bu'du anit ta'kid wa tarkib ya. Mereka itu menyampaikan syair itu isinya itu secara makna sodik ya, benar-benar real gimana kejadian yang ada di depan mata mereka. Haulahu wal bu'du anit ta'kid. Bu'du anit ta'kid itu yang takkidnya wa tarkib ya. Takkid di sini yang nggak sesuai sama kaidah ya. Al-qaul al-jami'. Qaul jami' di sini ya juma'u ma'ani tamah yang benar-benar bisa all out gitu kalau nyampaikan sesuatu. Nyampaikan deskripsinya bagus, semuanya jelas, gamblang gitu. Al-itolah terus mereka panjang-panjang qasidahnya itu. Itu Safasyir al-Jari betul panjang gitu. Kalau setelah-setelahnya itu banyak yang singkat. Al-khayal imajinasinya tuh luas. Kemudian itu secara umumnya seperti itu. Sidq, kemudian itolah ya. Kalau misalkan alfat dan uslubnya gimana? Ihtiyar alfat bitikoh tamah ya. Mereka lafalnya itu yang dipilih itu yang dengan jeli milih lafalnya. Misalkan besar itu kan ada azim, ada kabir. Nah, itu mana yang paling tepat gitu misalnya. Al-mu'amah bainal alfat wa ma'aniha al-mawdu'ah laha. Keserasian ya antara lafat dengan maknanya. Golabatu istimal alfat al-jazlah. Terus banyak yang lafat yang dipakai itu lafat yang jazlah qawiyah. Yang kuat maknanya itu, kuat mengantarkan makna itu. Istimal alfat al-majaz fi mawadihimul amah. Terus menggunakan lafal majaznya juga sesuai dengan tempatnya. Pakai muhasinat badi'iyah itu duna takaluf. Jadi bukan yang dibuat-buat ya muhasinatnya itu, tapi emang asli mereka punya fitrah itu.
Matanatul uslub warasanatuhu. Uslubnya bagus, rapi. Mereka banyak ijaz ya daripada itnab. Wa illa idza da'at al-hal ila itnab. Tapi kalau ada yang butuh itnab ya baru itnab. Biasanya kalau madah itu kan itnab. Salisan dari segi makna. Gimana maknanya? Wuduhul ma'ani, mutabaqatul lil haqiqah, sesuai dengan hakikohnya. Sidik tadi itu ya. Fitriyatul ma'ani, adamu istiqsoil afkar, yang nggak bikin mikir dalam gitu, tapi maknanya tepat gitu. Al-bu'du anit takalluf, nggak bikin kita beban gitu waktu baca maknanya. Tasyabuhul afkar. Kemudian dari segi akhilah wasuar, ya, imajinatifnya gimana? Gola batul bi'ah al-badawiyah, as-sahrawiyah ala-suar. Banyak yang digambarkan itu tentang kehidupan badui, nomaden. Itimat alal mulahadu ad-daqiqah. Aswar tatasifu bil janib al-hissi. Lebih apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan. Al-itimat alal alwan al-bayaniyah. Albina alfan al-qasidah gimana? Bentuk qasidahnya itu. Ghaliban bina fani mutasyabihan fatabda'ul qasidah bil wukuf al-atlal. Biasanya diawali dengan wukuf al-atlal, baru habis itu madah. Wukuf al-atlal dulu baru ritha. Wukuf al-atlal dulu baru fakhar gitu ya. Jadi mereka kalau bikin qasidah itu. Di wukuf al-atlal itu yang menangisi kepergian kekasih gitu-gitu loh. Atlal itu kan dia puing-puing yang ditinggalkan kekasih gitu. Matal qasid al-jahiliyah idza maji'na ila matla'il qasid al-jahiliyah wa qad ihtamu katsiran bi mutala'atihim najid yumasilu miftah al-qasidah. Awal qasidahnya itu muqaddimah atau laliyah ya. Sama aja ya, muqaddimah atau laliyah, baru nanti lanjut ke mau menyampaikan apa. Biasanya gitu. Jadi dimulainya dengan atlal dulu ya. Atlal jamak min tolal. Tolal itu puing-puing yang ditinggalkan kekasih gitu. Di sini poin-poinnya Hosois Faniyah. Kita lihat dari segi alfat, makna, akhilah, kemudian binaul qasidahnya. Karena nanti setiap periode punya karakteristik khusus. Kalau binaul qasidahnya zaman Sadrul Islam gimana? Dan lain sebagainya. Tamam?